Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, menjawab pertanyaan kapan berhari raya. Menurut Tarjih Muhammadiyah, sejak bulan Desember yang lalu sudah dimaklumatkan hari Jumat tanggal 21 April, berarti Jumat besok. Jadi Kamisnya malam takbiran. Tidak ada perubahan, dan itu pun juga sama dengan Arab Saudi. Terus tinggal lagi, orang masih bertanya-tanya pemerintah bagaimana. Dari pemerintah belum ada pengumuman resmi karena pemerintah atau Kementerian Agama baru menetapkan hari Kamis besok malam setelah sidang isbat. Sebelum sidang itu dikumpulkan hasil ru'yatul hilal mulai dari Papua, Ambon, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Lebih 100 titik ru'yatul hilal. Kalau ada yang melapor, melihat, lalu disumpah, sumpahnya kesaksiannya diterima, maka Menteri Agama atau juru bicaranya akan melaporkan atau menetapkan Idul Fitri itu Jumat. Tapi kalau tidak ada yang melapor menampak hilal atau laporannya ditolak, tentu pemerintah menetapkan Idul Fitri hari Sabtu. Karena pemerintah 1 Syawal untuk awal bulan itu apabila posisi hilal 3 derajat ke atas. Besok ini tidak sampai 3 derajat, itu persoalannya. Jadi bersabarlah menunggu, kalau mau menunggu pengumuman dari pemerintah sampai Kamis malam besok. Tapi dari Muhammadiyah itu sudah jelas, tidak ada bantahan, malah sudah banyak terbantu untuk menetapkan ini. Kemudian waktu ijtima' awal Syawal besok hari Kamis itu, karena berpas-pasan benar bumi, bulan, dan matahari satu garis astronomi, titik tengahnya memang bertemu, maka terjadilah gerhana. Karena dia siang hari disebut gerhana matahari. Kalau malam berpas-pasan bumi, bulan, dan matahari, bumi yang di tengah, matahari, bumi, lalu bulan. Dia berpas-pasan, itu terjadinya malam, disebut gerhana bulan. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan disunahkan salat gerhana. Bagaimana hari Kamis besok? Sudah banyak saya lihat di media sosial, beberapa ya dari teman, dan saya juga melihat tapi belum melacak dengan utuh. Sudah ada yang memfatwakan untuk salat gerhana hari Kamis itu, termasuk di Medan. Kita di Padang tidak total, tidak pula cincin. Sudah penghujung, sekira 2-3% gerhana itu. Jadi hampir-hampir tidak terlihat gerhana tersebut. Tapi kalau dicermati, ya, yang tidak dapat sama sekali itu sebagian wilayah Aceh, tidak dapat sama sekali gerhana matahari. Tapi kalau Sumatera Barat ada. Saya memang sudah tunggu-tunggu fatwa. Hanya yang ditemukan fatwa dari Majelis Tarjih, sudah ada fatwanya beberapa waktu yang lalu. Apabila terjadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari, dilaksanakan salat gerhana. Nah, setelah dihimpun itu, ternyata gerhana besok itu berawal gerhana cincin.
Cincin itu maksudnya bagi daerah yang jauh, belahan bumi, terus bulannya agak kecil sehingga matahari tampak seperti cincin. Di tengah-tengahnya gelap, di pinggirnya itu terang. Nah, jadi seperti cincin. Terus untuk wilayah Indonesia, keberadaan bulan agak dekat sehingga bulan itu tetap sebesar yang idealnya, sehingga matahari itu tertutup keseluruhan. Piringan matahari tertutup, maka Indonesia bagian timur, Papua, Ambon itu menikmati gerhana matahari total. Sudah itu beriring lagi, diakhiri dengan cincin dan dia berakhir. Nah, diperkirakan untuk wilayah Sumatera Barat itu dimulai dari pukul 10.30 berakhir pukul 12. Jadi kalau ingin melaksanakan, ya sunnahnya memang begitu, salat gerhana saya kira dimulai saja pukul 11 itu sudah oke. Pukul 11 kan salat tidak terlalu lama, sehingga sebelum pukul 12 pun sudah berakhir, atau memang pukul 12-nya berakhir salat dan khutbahnya. Kalau tata caranya itu sudah ada petunjuknya, tata cara salat gerhana baik bulan maupun gerhana matahari, caranya sama, hanya waktu saja yang berbeda. Nah, untuk kita Sumatera Barat saya memang belum dapatkan yang resmi dari MUI, sepertinya belum, sebab dari MUI pusat juga tidak ada. Termasuk dari fatwa Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah juga belum ada. Tadi saya dapat WA dari Profesor Susiknan Azhari, katanya hari ini, tapi sebentar ini saya lihat belum juga. Hanya sudah bisa diduga laksanakan salat gerhana di komplek Bapak Ibu masing-masing di komplek. Sekira saya sudah di grup, tapi belum ada yang menanggapi, misalnya meluruskan apa yang saya sampaikan. Saya menyatakan bisa dimulai dari pukul 11 lah, atau sebelum pukul 11. Kalau dari pukul 10 terlalu lama, jadi nanti selesai salat gerhana itu tak lama kemudian ya bersambung dengan salat zuhur. Bahkan sesudah selesai salat zuhur, kalau misalnya di Takwa ini masih bisa juga, bahkan sudah azan masih bisa ceramah seperti biasa. Jadi hari Kamis itu. Lalu waktu 2002 berarti sudah 20 tahun lebih dari sekarang ya. Saya mendengar kalau terjadi gerhana matahari itu benar-benar besoknya bulan baru. Nah, jadi ini juga suatu sinyal bahwa telah diputuskan 1 Syawal itu jatuh hari Jumat, juga itu satu faktor pendukung dengan terjadinya gerhana matahari itu. Tapi dalam hal ini tentu bukanlah ahlinya saya hanya menghimpun, mengikuti kajian-kajian dan memahami seperti itu. Jadi moga-moga pilihan berhari raya Jumat adalah menurut saya dekat kepada kebenaran dengan tidak menyalahkan fatwa yang lain. Sebab saya yakin ada yang berhari raya besok ini Kamis, seperti Tarikat Naqsabandi biasanya kan duluan itu. Lalu kita berhari raya Jumat, ada saja yang kemudian hari seperti Tarikat Satariyah diulakan dan di Kototuo. Dalam hal ini kita sudah saling maklum, saling hormat menghormati, tidak ada salah menyalahkan. Tapi ada satu kunci, sampai kemarin masih ada pertanyaan, bolehkah seorang khatib 2 kali khutbah Idul Fitri? Saya berseloroh, kalau orientasinya pitih boleh, sebab sudah khutbah kan dapat pitih. Tapi kalau orientasinya fikih, bahasan hukum, berhati-hatilah, cukup 1 kali berkhutbah. Sebab tidak ada 2 kali 1 Syawal itu. Saya kira itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.